Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas SI 4810 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Dian Pratiwi. Nama saya Lutfia Nurul Aulia. Nama saya Bagas Koronovian. Saya Adnan Dinata. Baik, di sini kami akan memaparkan hasil analisis kami mengenai manajemen rantai pasok atau supply chain management pada Lexet F&B Group. Baik, di sini ada latar belakang. Industri food and beverage, khususnya minuman kekinian, mengalami pertumbuhan pesat beberapa tahun terakhir. Lexit F&B Group adalah UMKM yang berdiri pada Oktober 2022 oleh RA Chatis dan memiliki 3 outlet. Yang pertama itu Lakeside Coffee, FIT, dan Harmony Cafe. Namun, dalam operasionalnya, kami menemukan beberapa masalah utama. Pertama, keterlambatan bahan baku karena hanya bergantung pada satu vendor. Kedua, sistem pencatatan stok masih manual menggunakan spreadsheet dan WhatsApp. Ketiga, tidak ada sistem forecasting permintaan pelanggan. Dan terakhir, yaitu pengaturan shift kerja masih belum optimal. Next. Di sini ada rumusan masalah. Dari situ, kami merumuskan 3 pertanyaan utama. Bagaimana proses pengadaan, operasional, dan distribusi dilakukan saat ini? Apa saja permasalahan utama dalam rantai pasok Lakeside? Solusi apa yang bisa diterapkan untuk meningkatkan SCM? Next. Di sini ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari analisis ini adalah menganalisis proses supply chain management Lakeside F&B Group, mengidentifikasi hambatan dalam pengelolaan rantai pasok, memberikan solusi berbasis teknologi yang realistis dan sesuai kapasitas UMKM. Manfaatnya, bagi kami sebagai mahasiswa, ini menjadi studi kasus nyata dari implementasi SCM di dunia usaha. Bagi Lakeside, hasil ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional mereka. Dan secara akademik, ini menghubungkan antara teori dan praktik. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada landasan teorinya. Kita yang pertama ada SCOR model, yang pertama ada plan, yaitu perencanaan supply chain, lalu ada source pengadaan bahan, lalu ada make proses produksi, ada deliver distribusi produk, dan juga return pengembalian jika cacat. Di sini kita menggunakan teknologi SCM-nya yaitu cloud system, database management atau MySQL, lalu kita menggunakan POS system untuk tracking penjualan dan stok real time. Next. Nah, dalam metode penelitian kita menggunakan dua jenis penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama di kualitatif kita melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pengelola outlet. Lalu yang kedua observasi kegiatan operasional harian mereka. Lalu yang kedua ada kuantitatif yaitu kita menggunakan data penjualan dari Oktober sampai Desember 2024 dengan analisis data tematik berbasis teori dan kondisi nyata. Next. Oke, dalam metodologi penelitian kuantitatif ini kita menggunakan data penjualan dari Oktober sampai Desember 2024. Eh, berikut adalah data penjualannya. Next. Di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, tidak ada sistem restock otomatis yang membuat Lakeside F&B akan ada resiko kehabisan stok. Lalu yang kedua ada ketergantungan pada satu vendor yang membuat menjadi itu gangguan supply gitu. Terus yang ketiga tidak ada analisis tren penjualan semua sistem yaitu stok dan transaksi masih manual dan tidak real time. Membuat shift kerja barista terganggu karena jadwal manual dan juga margin tidak optimal. Selanjutnya akan dijelaskan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan forecasting karena pada latar belakang dan rumusan masalah pada Lexit ini ada tidak adanya analisis tren penjualan atau belum adanya forecasting untuk data penjualan. Di sini kita membuat forecasting untuk beberapa bulan ke depan, yaitu 4 bulan ke depan, dengan produk unggulannya itu kopi Lakeside, Cream Pie, kemudian data historisnya itu dari 1 Oktober sampai 20 Desember, 1066 cup dalam 81 hari. Di sini ada estimasi penjualan per cupnya dalam 1 bulan. Di bulan pertama itu 355 cup dengan harga satuan kopi Lexet yaitu 24.000. Estimasi pendapatan yang akan didapat yaitu 9.480.000. Kemudian pada bulan 2 eh, estimasi penjualan per cup itu naik lagi, kita asumsikan naik yaitu sebanyak 410 cup dengan harga satuan yang masih sama. Estimasi pendapatannya naik jadi 9.840.000.
Begitu juga di bulan ketiga dan keempat terjadi penaikan lagi, yaitu CAP-nya 425, estimasi pendapatannya 10.200.000, dan di bulan keempat per kapita 440, kemudian estimasi pendapatannya 10.560.000. Boleh di next. Oke, di sini ada visualisasi dalam diagram, dalam grafik, yaitu kita menggunakan metode moving average untuk menghitung forecastingnya dengan asumsi kenaikan estimasi pendapatan dan CAP itu 5% per bulannya. Di sini pada bulan pertama bisa dilihat estimasi pendapatannya dari 9.480.000, kemudian naik 5% di bulan kedua, yaitu 9.840.000, naik lagi di bulan ketiga 10.200.000, dan terakhir di bulan keempat yaitu 10.560.000. Oke, next. Di sini ada rancangan solusi yang akan kita buat atau kita rencanakan, yaitu yang pertama ada inventory management, yaitu untuk mencatat stok otomatis dan real time untuk memudahkan barista atau pegawainya mengefisiensi waktu. Kemudian ada minimum stock alert, ini untuk peringatan ketika stoknya menipis atau hampir habis. Kemudian ada barcode dan RFID untuk mendata mendata bahan baku yang akan dipakai atau yang baru datang. Yang kedua ada vendor management, yaitu penjadwalan digital barista, penjadwalan digital barista atau akses mandiri bagi staff, ini untuk manajemen karyawannya. Kemudian yang ketiga ada forecasting penjualan yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu analisis tren dari data historis yang tersimpan. Tadi kita menggunakan data 3 bulan terakhir, 3 bulan terakhir di 2024. Kemudian yang terakhir itu ada shift management, itu penambahan vendor alternatif atau tracking performa vendor untuk antisipasi jika vendor A itu habis atau lagi ada problem, kita bisa merubah vendornya ke vendor B. Di sini ada evaluasi solusi dari rancangan yang tadi, yaitu ada beberapa aspek. Ini ada pencatatan stok, pengelolaan vendor, penjadwalan, forecasting. Di sini ada sebelum ERP dan setelah ERP, yaitu yang kita buat sebelum kita memberikan solusi, itu ada permasalahan, yaitu dalam pencatatan stok itu masih manual, kemudian rawan salah dan telat update. Nah, setelah ERP atau proyeksi solusi kita, itu kita membuat digitalisasi, itu mengakibatkan berdampak positif pada efisiensi waktu dan akurasi. Dalam aspek pengelolaan vendor, itu masalahnya hanya satu vendor. Itu risiko keterlambatan tinggi, gangguan supply itu masih mungkin terjadi. Alternatifnya kita mencari vendor lain yang lebih fleksibel. Dan di aspek penjadwalan shift itu sebelumnya masih manual via chat, masih sering bentrok atau masih belum rapi. Dan setelah ERP masih kita buat jadi online, barista bisa akses mandiri. Dan yang terakhir ada forecasting penjualan. Nah, sebelum ERP itu masih berdasarkan laporan bulanan untuk data forecasting ke depannya. Setelah ERP, data menjadi terpusat dan kita bisa melihat analisis tren dan penjualan lebih akurat untuk beberapa bulan ke depannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada keberlanjutan solusi. Di sini kami memetakan keberlanjutan dalam 3 pilar utama. Yang pertama budaya kerja sebagai inti. Yang paling penting sebenarnya bukan hanya sistem, tapi budaya kerja yang mendukungnya. Tanpa tanpa itu sistem secanggih apapun tidak akan berjalan optimal. Di sini yang kedua ada teknologi. Dari sisi teknologi, sistem yang digunakan seperti KDB dan MySQL bersifat fleksibel dan scalable. Artinya bisa dikembangkan lebih lanjut dan bisa ditambahkan modul baru seiring pertumbuhan outlet. Ini membuat sistem tetap relevan meski skala bisnis bertambah. Yang ketiga ada data dan dokumentasi. Eh, Kemudian dari sisi data, shift dan stok ini mulai tercatat sebagai bagian dari budaya operasional harian. Dokumentasi dilakukan secara digital. Semua ini menghasilkan data historis yang menjadi dasar pengambilan keputusan di masa depan. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, Lexan mengalami masalah dalam pengadaan shift dan pencatatan. Rekomendasinya, lanjutkan implementasi ERP secara penuh. Terus, solusi berbasis digital, ERP, KDB, MySQL, efektif meningkatkan efisiensi. Rekomendasinya, tambahkan modul HR atau finance. Selanjutnya, transformasi digital sudah dimulai dan menunjukkan hasil positif. Rekomendasinya, lakukan pelatihan sistem rutin untuk staf. Selanjutnya, rekomendasinya evaluasi performa vendor dan perluas jaringan supply. Selanjutnya, di sini ada dokumentasi kita dengan pihak Lexite-nya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.